Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah kewarganegaraan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Adria Vika, Andi, dan Helsi. Pada kesempatan kali ini akan membahas dan mempresentasikan sebuah materi yang berkaitan dengan mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan judul atau bagian yang akan kami bahas, di mana ada beberapa poin yang akan kami bahas mengenai materi pada hari ini, yaitu yang pertama, kehidupan demokratis yang bagaimana yang kita kembangkan. Kemudian yang kedua, mengapa kehidupan yang demokratis itu penting. Kemudian yang ketiga, bagaimana penerapan demokratis dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara. Nah, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu kehidupan demokratis yang bagaimana yang kita kembangkan. Yang kita ketahui mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila, yaitu di mana ada sebuah hakikat, suatu kewajiban sebagai warga negara dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila, nilai yang dinamakan demokrasi Pancasila. Nah, kita langsung saja masuk pada poin yang pertama, yaitu kehidupan demokratis yang bagaimana yang kita kembangkan. Yang kita ketahui, demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yang ini diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, termasuk Indonesia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sebagai contoh, misalnya negara Indonesia itu memiliki sifat yang khas, yaitu di mana memiliki nilai-nilai Pancasila, yang dimana nilai Pancasila ini tidak ditemukan pada negara-negara lain. Nah, sifat khas demokrasi di setiap negara ini biasanya bergantung kepada ideologi masing-masing. Nah, di mana ideologi negara Indonesia yaitu ideologi Pancasila. Demokrasi itu pun juga memiliki selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa. Seperti Indonesia ini memiliki budaya bangsa yang berdasarkan pada Pancasila. Nah, Pancasila ini juga berisi ada 5 sila yang tentunya kita semua sudah mengetahui 5 sila dari Pancasila tersebut. Nah, sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, yaitu berdasarkan Pancasila tersebut, tentunya kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan nilai-nilai Pancasila tersebut dan landasan ideologi yang ada di bangsa Indonesia. Seperti contoh misalnya dalam Pancasila itu, dalam sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita sebagai warga negara ini dalam mengembangkan demokratis, tentunya kita diberi hak untuk memilih kepercayaan apa yang akan kita anut. Nah, kemudian dalam sila-sila Pancasila juga mengajarkan kita bahwa bagaimana kita bisa hidup secara adil, kita dapat hidup dalam lingkungan sosial dan lain sebagainya. Nah, dalam kehidupan demokratis yang bagaimana yang akan kita kembangkan ini berpacu pada pilar demokrasi Pancasila, di mana yang pertama itu demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang sempat sudah saya bahas, yaitu di mana kita sebagai warga negara diberi hak untuk memilih dalam menganut sebuah kepercayaan seperti agama. Itu kita diberikan hak dan kebebasan dalam memilih agama apa yang kita anut, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada demokrasi dengan kecerdasan. Nah, mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri ataupun kekuatan otot ataupun kekuatan fisik yang kita miliki. Namun pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional, di mana kita diajar agar kita dapat mengontrol emosi kita dapat
mengontrol rasional kita, rasa rasional kita. Nah, kemudian yang ketiga itu demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat karena para pejabat yang sudah menduduki jabatannya itu terpilih karena adanya rakyat. Nah, secara prinsip rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR, yaitu seperti DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian yang keempat itu ada demokrasi dengan rule of law. Kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum. Bukan demokrasi yang seperti ugal-ugalan, seperti demokrasi yang manipulatif dan lain sebagainya. Nah, kekuasaan negara itu juga memberikan keadilan hukum atau legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan berpura-pura. Kemudian yang kelima ada demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, bukan saja mengakui bahwa kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini mengenal semacam division and separation of power dengan sistem check and balance. Kemudian yang keenam itu ada demokrasi dengan hak asasi manusia. Nah, menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengaku bahwa demokrasi hak asasi manusia tersebut memiliki tujuan bukan saja menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Seperti misalnya hak asasi manusia yaitu misalnya kita mengangkat sebuah contoh yaitu seorang perempuan di mana perempuan ini memiliki martabat dan derajat, yaitu harus menjaga penampilan agar tetap terlihat sopan, sehingga dengan begitu maka akan dapat dihormati dan dihargai oleh orang yang ada di sekeliling mereka. Kemudian yang ketujuh itu ada demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki diberlakunya sistem pengadilan yang merdeka atau independen yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Nah, di mana kadang orang beranggapan bahwa hukum bisa dibeli dan lain sebagainya. Namun di sini dengan adanya demokrasi yang dapat kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, hal atau anggapan seperti itu dapat kita patahkan karena hal yang seperti itu sebenarnya tidak benar adanya. Kemudian yang ke-8 yaitu demokrasi dengan otonomi daerah. Nah, yang kita ketahui otonomi daerah merupakan suatu pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom besar dan kecil yang ditafsirkan daerah otonom 1 dan otonom 2 dengan peraturan pemerintah. Daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepadanya. Kemudian yang ke-9 yaitu demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab oleh masing-masing atau oleh setiap orang. Nah, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat dan pembagian kekuasaan kenegaraan. Namun, demokrasi itu
juga bukan hanya soal mengurus tentang otonomi daerah dan keadilan hukum atau sebagainya. Tetapi demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Nah, jadi demokrasi dengan kemakmuran ini sebenarnya bertujuan agar rakyatnya dapat hidup dengan sejahtera, adil dan makmur. Kemudian yang ke-10 itu demokrasi yang berkeadilan. Nah, sosial demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi menjadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan atau hak khusus. Nah, artinya di mana dalam dalam kehidupan kita tidak ada yang diistimewakan karena semua manusia yang ada di dunia ini itu sama. Jadi tidak ada yang istilahnya dia si miskin dan si kaya. Itu tidak ada, karena jika kita ingin mengembangkan hidup dalam demokrasi itu, hal-hal seperti itu sangat-sangat tidak benar. Nah, jika 10 pilar demokrasi Pancasila yang telah dijelaskan tersebut dapat kita tuangkan dengan benar dan dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupan kita sehari-hari, maka demokrasi Pancasila dapat kita kembangkan dalam kehidupan kita, dan kehidupan kita juga akan merasakan yang namanya adil, makmur, sejahtera. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Ardian Pika. Mengapa kehidupan yang demokratis itu penting? Di dalam kehidupan demokratis adalah kehidupan masyarakat antara lain dapat meningkatkan keamanan, ketertiban masyarakat sebab dengan terwujudnya kehidupan demokratik semua warga masyarakat puas. Tidak adanya yang memiliki rasa dendam dan benci terhadap warga masyarakat lain. Pada saat ini, demokrasi tumbuh dan berkembang sangat pesat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia sekarang ini, yang menerapkan demokrasi. Demokrasi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk berpartisipasi atau turun aktif di dalam penyelenggaraan negara. Dengan demokrasi, penyelenggaraan negara dapat disesuaikan dengan kondisi aspirasi yang berkembang di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam masyarakat, demokrasi dipandang memiliki arti yang sangat penting bagi manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan kita ketahui pada negara Indonesia ini kita mengamalkan Pancasila, mengamalkan 5 Pancasila. Di dalam 5 lambang Pancasila itu pasti ada makna dan arti. Menginginkan pentingnya demokrasi, maka perlu diwujudkan kehidupan yang demokratis di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, atau negara. Kehidupan demokratis ialah memiliki makna kehidupan yang bersifat bercirikan demokrasi. Kehidupan yang
demokratis merupakan kehidupan yang didasari prinsip-prinsip demokrasi di segala bidang kehidupan, bagi bidang politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan, dan pertahanan keamanan. Kehidupan demokratik merupakan kehidupan yang penuh perdamaian tanpa kekerasan dan tidak memaksa kehendak, adanya kebebasan individu untuk menentukan nasibnya sendiri, saling menghormati ada perbedaan, tetapi tetap memiliki tanggung jawab mewujudkan ketertiban bersama. Dan kita ketahui di dalam Pancasila ada juga nama semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, mesti berbeda tetapi tetap satu. Di dalam Pancasila juga kita sangat mengamalkan bagian demokrasi kita terhadap sesama. Pentingnya kehidupan demokratis dalam kehidupan keluarga. Keluarga merupakan dasar terbentuknya kelompok masyarakat, bangsa dan negara, maka perlu diwujudnya kehidupan keluarga yang demokratis. Apabila di dalam keluarga sudah mampu mewujudkan kehidupan yang demokratis, maka akan terbentuknya negara yang demokratis. Kehidupan demokrasi memang sangat diperlukan dan memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Dalam arti kehidupan keluarga itu sangat penting dalam demokrasi, meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban masing-masing. Dan contoh, kita sebagai anak, kita nurut kepada orang tua, gimana aturan orang tua, dan bertanggung jawab sebagai anggota keluarga itu sendiri, menghormati orang tua dan sebagainya. Dan banyak sekali contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terhindarnya perselisihan antara anggota keluarga karena setiap adanya permasalahan dapat diselesaikan melalui musyawarah. Di dalam keluarga pasti ada namanya musyawarah, berbagi pendapat dan melakukan permasalahan itu ngomong secara baik-baik. Meningkatkan rasa kasih sayang di antara sesama anggota keluarga. Di dalam kehidupan pasti sangat penting di dalam memberikan kasih sayang, terutama orang tua kepada anaknya, memberikan keadilan untuk berbagi bahan kehidupannya dan berbagi tugas di dalam pekerjaan rumah. Terjalinnya komunikasi yang akrab dan harmonis sebab semua kehendak keinginan anggota keluarga dapat disalurkan. Jadi setiap keluarga ingin kehidupan itu harmonis, berkomunikasi, berbagi pendapat, bagaimana perkembangannya supaya suatu keluarga itu berkembang dan maju untuk menciptakan suatu perkembangan di dalam keluarga dan meningkatkan suatu kemajuan suatu keluarga itu sendiri. Pentingnya kehidupan demokratis dalam kehidupan sekolah. Sekolah merupakan tempat mendidik
anak-anak bangsa yang akan melahirkan calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang, maka perlu diwujudkan kehidupan demokratis. Dan yang kita ketahui sekarang di perkuliahan saja masih ada namanya makul kewarganegaraan, dalam arti demokratis itu sangat penting dipelajari di dalam mahasiswa dan sangat penting dalam kehidupan, karena itu sangat penting di bidang pekerjaan nanti, soal etika, gimana kita mendapatkan santun, keadilan, terhindarnya tindakan kekerasan baik antara siswa maupun guru, memberi motivasi ke seluruh warga sekolah untuk bekerja lebih giat karena semua anggota keluarga merasa senang dan puas, dapat meningkatkan keamanan ketertiban sekolah sebab dengan terwujudnya kehidupan demokratis, kegiatan belajar mengajar akan berjalan lebih berhasil, guna dan berdaya guna, sebab dengan suasana yang demokratis siswa lebih aktif dan partisipatif, tidak memiliki rasa takut terhadap guru. Pentingnya kehidupan demokratis dalam kehidupan masyarakat. Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial yang bersama-sama orang lain di tengah-tengah masyarakat. Dalam arti manusia itu butuh seseorang untuk saling melengkapi dalam kehidupan sehari-hari, di dalam gotong royong, dalam penukaran jasa, memerlukan tantangan sistem dan landasan yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bersama. Demokrasi merupakan sistem dan tantangan yang dipandang mampu menampung segala permasalahan aspirasi yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat, maka perlu dikembangkan di dalam kehidupan masyarakat. Poin yang pertama A. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. Di dalam keputusan pasti ada partisipasi dalam keluarga, masyarakat, sekolah. Jikalau di dalam keluarga pasti ada mengerjakan pekerjaan rumah yang telah ditugaskan orang tua dan bertanggung jawab apa peran kita sebagai adik, kakak, bertanggung jawab untuk semua dalam pekerjaan rumah. Jikalau di sekolah sebagai mahasiswa atau di kampus, kita bertanggung jawab sebagai peran kita, dan kita wajib memungut suara, memberikan suara kita kepada pemilihan seperti pemilihan ketua wilayah dan ketua asrama. Di dalam masyarakat juga kita dituntut untuk ikut serta dalam pemilihan umum seperti demokrasi yang ada di Indonesia yang diterapkan setiap tahunnya, pemilihan presiden, wakil presiden, wakil pengurus
provinsi, dan kabupaten. Kita ikut bagian dalam pemilihan ini jikalau sudah berumur 17 tahun. Dan pastinya kita sebagai mahasiswa sudah berumur 17 tahun, memiliki KTP untuk memilih. Poin yang kedua, B. Persamaan penduduk di depan hukum. Dalam arti kita sebagai rakyat, kita tuh sama di depan hukum, baik itu pejabat sebagai pimpinan tertinggi, tetapi di dalam hukum kita itu sama, dan demokrasi yang memiliki keadilan dan memiliki hukumnya masing-masing. Poin yang ketiga, C. Distribusi pendapat seseorang secara adil. Dalam arti setiap warga negara miskin berhak mendapatkan pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberi bantuan kepada fakir miskin yang berpendapat rendah. Dan kita ketahui pada zaman sekarang dalam pemerintahan Jokowi adanya bantuan miskin yang seperti PKH, itu juga membangun kesejahteraan rakyat Indonesia, di mana rakyat Indonesia memiliki pekerjaan, memiliki bantuan untuk kehidupan sehari-hari. Dan sekarang juga banyak sekali program-program yang Presiden Jokowi lakukan, seperti pembangunan suatu penduduk perkampungan dari desa ke desa dengan desa, seperti rumah beda. Sekarang program tersebut berjalan dengan seimbang, dan rakyat Indonesia juga banyak sekali yang berkecukupan karena program-program yang sangat bagus untuk perkembangan untuk rakyat Indonesia sendiri. Dari situ kita ketahui demokratis itu sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari dalam mengamalkan Pancasila, 5 sila tersebut. Jadinya kita sebagai pelaku, sebagai rakyat, kita juga punya keadilan dan memiliki hukum-hukum yang harus ditaati terhadap hukum yang berlaku di dalam Undang-Undang Dasar. Baik, di sini saya akan menunjukkan dari poin yang ketiga, bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara. Seseorang pemimpin memang harus memiliki kemampuan yang memadai sehingga ia mampu melindungi dan mengayomi rakyatnya dengan baik. Oleh karena itu, menjadi seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat yang tertentu, dan berdasarkan sistem demokrasi yang dianut seorang pemimpin, yaitu harus beriman dan bertakwa, bermoral dan berilmu, serta terampil dan demokratis. Di sini ada dua karakter bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Itu yang pertama, itu poin yang pertama, beriman dan bertakwa, dan poin yang kedua itu bermoral. Bagaimana sebaiknya sikap seseorang yang memperoleh kepercayaan sebagai pemimpin? Sikap terbaik jika memperoleh kepercayaan adalah yaitu mensyukuri, sebab selain itu tidak banyak yang
memperoleh kepercayaan seperti itu. Ada juga hakikat yang merupakan nikmat dari Tuhan. Salah satunya cara untuk bersyukur adalah selalu ingat dan akan tugas kepemimpinan yang diberikan, yakni untuk memimpin umat mencapai tujuan dengan baik. Apabila kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan, maka tugas-tugas menjadi seorang pemimpin itu akan kita syukuri sebagai amanah dan kewajiban, serta mampu melaksanakan tugas dengan baik. Baik, sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.